Kuliah di Australia, beasiswa atau mandiri? Yang mana pilihan kamu? Sebenarnya itu semuanya tergantung budget, financial keluarga kalian. Apakah kalian keluarganya mampu atau enggak? Walaupun mampu, kalau menurut saya itu sebaiknya cari beasiswa dulu lah. Karena kalau kalian dapat beasiswa, apalagi di universitas yang terbaik, kenapa tidak? Walaupun orang kaya, jadi tetap aja bisa saving, menghemat banyak biaya, dan mungkin uang itu bisa dipakai untuk charity, untuk invest, untuk apapun. Kalau misalkan nggak dapat beasiswa, barulah kalian mencari cara yang lain. Jangan di skip, karena di akhir video saya akan spill website info beasiswa dan info kuliah ke luar negeri. Kenapa kuliah di Australia? Australia segera akan menjadi negara terfavorit bagi pelajar di seluruh dunia yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Australia memiliki universitas-universitas serta lembaga pendidikan yang berstandar tinggi, serta ada banyak pilihan jurusan studi yang bisa dipilih dengan kualifikasi internasional. Tidak heran kalau Australia menyambut kedatangan puluhan ribu pelajar internasional setiap tahunnya. Kalau kamu sekolah di sini, udah auto bahasa Inggris kamu akan bagus dan bisa sambil kerja. Setelah lulus bisa upgrade karir dan lebih mudah dapat pekerjaan bagus di Australia karena ijazahnya diakui nasional dan internasional. Apakah ijazah Indonesia nggak diakui di Australia? Itu bahasa kasarnya ya. Bahasa halusnya ya harus disamakan kayak gitu. Contoh, saya punya S1 sastra Inggris di Indonesia. Di sini saya harus ambil S1 yang sama. Nanti mata kuliah akan dilihat oleh pihak kampus dan mata kuliah yang dianggap layak akan diakui. Jadi saya tinggal ambil sisa mata kuliah yang belum ada atau yang belum diakui. Misal, total S1 ada 144 SKS, yang diakui 100. Maka saya tinggal ambil 44 SKS sisanya. Baru tiba di sini, saya datang ke beberapa kampus ternama karena memang mau sertifikasi skill saya agar dapat pekerjaan yang bagus dan skill saya tidak akan hilang. Tapi karena kakak saya kena kanker, jadi saya batal dan tunggu sampai saya dapat PR biar saya bisa kuliah gratis. Syarat kuliah di Australia. Basic fundamental yang harus kamu miliki jika kamu mau kuliah di Australia. 1. Kepemilikan bukti keuangan. Pemerintah Australia hanya ingin memastikan bahwa kalian mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti akomodasi, makan, dan transport, agar kalian bisa fokus kuliah walaupun di sini memang boleh bekerja mahasiswa. Yang kedua, kemampuan bahasa Inggris. Memiliki sertifikat IELTS minimum skor 5,5 atau 6. Apa itu IELTS? International English Language Testing System. Artinya, sistem pengujian bahasa Inggris internasional. IELTS adalah salah satu tes yang diselenggarakan untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris seseorang, yang dimana kalian akan diuji dalam 4 kategori utama: membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Calon mahasiswa akan belajar di materi akademik. Di Indonesia, ada lembaga khusus bahasa Inggris untuk yang bisa mendapat IELTS certificate. Salah satunya itu IELF. Ada di beberapa kota di Indonesia yang kalian bisa coba Google. Biaya kuliah di Australia. Biaya kuliah tergantung pada jenis kualifikasi dan universitas atau sekolah yang Anda pilih. Contoh, kemarin saya ke Curtin University, salah satu kampus yang terbaik di Western Australia dan termasuk yang terbaik di Australia. Untuk jurusan Diploma of Digital Marketing 2 tahun itu biayanya sekitar 14.000 AUD atau sekitar 140 juta rupiah. Jurusan yang sama di college seperti Stanley College yaitu $8.000 atau sekitar 80 juta rupiah. Kuliah di Australia di university jauh lebih mahal dibanding dengan lembaga pendidikan yang lain, walaupun dengan jurusan yang sama. Di mana kalian akan tinggal selama kuliah di Australia?
Sebagian besar universitas di Australia menawarkan fasilitas tempat tinggal di kampus bagi siswa internasional. Ada juga dapat memilih akomodasi di luar kampus, di mana kamu dapat berbagi apartemen dengan siswa lain dari Indonesia atau dari negara lain, atau tinggal bersama keluarga Australia setempat, misalnya ngekos. Harga sewa kos itu berbeda-beda. Rata-rata kalau di Western Australia adalah $150 per minggu. Itu kalau kamar satu kamar dan ikut sama orang di rumah orang, seperti itu. Biasanya nanti ada grup FB atau WA di komunitas student Indonesia. Di sana nanti kamu bisa nanya-nanya dan cari teman. Berikut adalah link info kuliah di Aussie dan luar negeri. Website resmi pemerintah Australia ini dengan informasi lengkap tentang perkuliahan mulai dari pilih jurusan hingga career path. Website ini sangat bagus sekali. Yang kedua ada Bima Foundation. Yes, ini adalah Bima yang viral mengenai jalan di Lampung itu. Karena dia kuliah di Aussie dan bekerja, dan dia juga menjadi wadah bagi para mahasiswa Indo yang ingin kuliah di luar negeri, bukan hanya Australia. Maka bisa kalian lihat di akun Bima Foundation dan langsung nanya apapun di situ. Yang selanjutnya ada Scooters. Akun dengan centang biru dengan 1 juta followers ini yang paling ramai di Indonesia. Bahkan orang terkenal ada yang lewat jalur ini juga. Bisa kalian lihat di IG-nya Scooters untuk info lebih lanjut. Banyak informasi perkuliahan di luar negeri di sini sangat lengkap. Lalu ada IG, info beasiswa ke luar negeri. Informasi beasiswa ke luar negeri di akun ini banyak banget. Bahkan ada yang fully funded atau yang dibiayain 100% semuanya termasuk uang saku. Selain itu, di akun ini juga banyak info lowongan kerja perusahaan luar negeri dengan gaji dolar juga ada banyak di sini. Lembaga pendidikan di Australia semuanya menampilkan career path sesuai dengan pilihan jurusan kuliah. Info ini ada di setiap website lembaga tersebut. Saat kamu klik jurusan prodi kamu, maka di bawah ada career path apa yang bisa didapat dengan jurusan tersebut. Ini sangat bagus sekali dengan informasi yang memang kita perlukan. Contohnya, kalau saya ngeklik di college salah satu di sini dengan jurusan digital marketing 2 tahun, maka di bawahnya itu langsung ada banyak link nanti setelah lulus itu saya akan kemana. Saya bisa jadi marketing manager, saya bisa jadi digital creator atau apa gitu. Dan perusahaan-perusahaan manakah nanti saya bisa bekerja di mana gitu. Fakta unik kuliah di Australia. Jadi banyak sekali orang Indo yang ke Australia dengan student visa dengan jurusan kuliah yang santai, contoh ngambil bahasa Inggris, cookery, chef yang gitu. Ada yang kuliah online atau hanya kursus aja, karena fokus mereka adalah bekerja. Saya ada kenalan mahasiswa asal Sumatera, kuliah online dan kerja di pertambangan dengan gaji 4.000 per 2 minggu. Saat itu saya langsung tercengang. Anak muda ini umurnya di bawah 25 tahun dan sudah memiliki gaji 80 juta per bulan, dan dia sekolahnya itu hanya online, jadi kayak santai banget. Tujuannya adalah sambil menyelam minum air. Jadi conclusionnya adalah semua tergantung kemampuan financial keluarga kamu. Kalau memang nggak ada banget budget kuliah di luar negeri, carilah beasiswa yang fully funded. Artinya yang semua ditanggung termasuk uang saku. Jadi kamu fokus sekolah dan kalau misalnya kerja bisa nabung ngasih ke keluarga. Kalau nggak beruntung dapat beasiswa, cari uang sendiri, kerja dulu di Aussie atau di Indo sampai kamu dapat PR. Kalau kamu kerja di Aussie, nanti bisa kuliah gratis. Rajin-rajinlah browsing gimana caranya bisa kerja di Australia sampai dapat PR. Atau lihat postingan video saya yang cara kerja di Australia. Di situ dijelaskan kerja apa yang bisa kamu lakukan sehingga someday kamu bisa dapat PR. Kalau kamu anak orang kaya atau mampu biaya sekolah dengan baik, bikin bangga orang tua kamu, mereka juga kerja keras untuk cari uang, kecuali kalau memang orang
uangnya adalah uang korupsi, yaitu nggak bisa ngomong lagi saya. Okay, any other topic want to talk or idea to share? Please leave your comments below. Thank you. Assalamualaikum.